dari guru yang mengampunya, sehingga bagaimana upaya itu bisa dimaksimalkan sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus juga bisa berprestasi di saat dia belajar di sekolah. Kondisi ini yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Supraswati dari SMP Negeri 4 Sidoarjo. Kemudian pemateri kedua yaitu Bapak Aristiawan MPD, beliau dari SMP Negeri 1 Gedangan Sidoarjo. Praktek baik yang akan Pak Ari sampaikan terkait dengan praktek atau prestasi yang sudah diraih SMP Negeri 1 Gedangan dalam rangka menguatkan kondisi layanan di kantin sekolah. Yang mungkin selama ini kita juga belum pernah bagaimana kondisi kantin yang sehat, kemudian jajanan yang disiapkan itu juga memenuhi kaidah kesehatan yang diharapkan. Maka praktek baik yang akan disampaikan Pak Aris adalah bagaimana mengelola jajanan sehat yang bisa dikonsumsi anak-anak saat di sini sudah teraih bisa suaranya hilang. Recording stopped. Ya baik, nampaknya Pak Lutfi masih terkendala jaringan. Pak Ibu. Bapak Lutfi? Bon. Ya, sampun. Halo, nggih. Ya, sudah tersambung lagi, monggo. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, intinya dari pengalaman Bu Liris yang sudah bisa memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pembelajaran terbaiknya, yang beliau kemudian dengan hasil praktek baiknya itu mendapatkan apresiasi dari Kementerian menjadi Kepala Sekolah Inovatif di tahun 2023 ini. Pada Paris juga demikian, bagaimana praktek baik untuk bisa menguatkan jajanan di sekolah yang bisa dikonsumsi anak-anak, dan harapannya juga bisa kita tiru, bisa kita contoh untuk bisa kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, beliau berdua adalah aset Kabupaten Sidoarjo yang sudah memberikan pencitraan baik untuk Sidoarjo, dan harapan kami bahwa beliau yang sudah berprestasi secara nasional bisa kita tiru bagaimana pengelolaan kepemimpinan beliau di sekolah, sehingga kita semua bisa meneladani atau bisa meniru praktek baik yang sudah dilaksanakan di sekolah. Terima kasih atas semua yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada kegiatan webinar hari ini. Dan kami tetap bersemangat untuk kita di MKKS Daerah Sidoarjo selalu memfasilitasi terbaik terkait dengan peningkatan kapasitas kita di sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Ahmad Lutfi MM, luar biasa telah memberikan sambutannya untuk kegiatan webinar di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, agar lebih semangat kembali, mohon izin kami ajak untuk yel-yel terlebih dahulu. Jika kami sapa, siapa kita? Bapak Ibu menjawab, insan pendidikan. Ya, begitu ya Bapak Ibu? Siap? Ya. Baik. Siapa kita? Insan pendidikan. Baik, selanjutnya kami akan berpantun.
Perahu layar, pelahu laju. Cakep. Guru dan sekolah bergerak, Indonesia maju. Iya, baik. Cantik. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Meskipun tadi ada beberapa kendala, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Ya, terbukti ini ada 141 peserta ya di Zoom kita pada siang hari ini. Ada yang dari luar Sidoarjo, semuanya telah mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, berikutnya kita akan memasuki acara inti dengan pemateri yang pertama. Mohon izin kami share screen untuk pemateri kita yang pertama. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Baik, pemateri kita yang pertama yakni dengan Ibu Lili Setiawati, SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Nah, pada saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Unisya, Prodi Manajemen Pendidikan. Mari kita doakan agar bisa segera terselesaikan ya Ibu Lili, nanti segera mendapat predikat doktor begitu nggih. Tentunya pengalaman ini juga akan bisa memotivasi kita semua untuk terus kita belajar sepanjang hayat. Beliau berpengalaman sebagai guru, pernah di SMP Negeri 1 Tulangan, di SMP Negeri 3 Candi, kemudian pernah menjadi kepala sekolah, ada 7 sekolah, dan beliau sudah memiliki pengalaman ya yang cukup sekali dan sangat banyak. Kemudian juga meraih berbagai prestasi Bapak Ibu. Peserta short course pendidikan inklusi di University of Sydney, Australia. Kemudian juara 1 kepala sekolah berprestasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dan 2018. Kemudian juga menjadi juara 2 kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2018. Peringkat 1 portofolio kepala sekolah di tahun 2018. Kemudian beliau juga lulus sebagai kepala sekolah penggerak, kemudian sebagai pengisi konten terbaik dalam aplikasi Siberpijar pada tahun 2022 dan berbagai prestasi lainnya nggih Bapak Ibu. Kemudian beliau juga memiliki karya buku, menulis 8 judul buku ber-ISBN. Nah, tentunya ini tidak akan diragukan lagi Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengar pengalaman beliau mendapatkan penghargaan ya kepala sekolah inovatif tingkat nasional. Mudah-mudahan kita nanti bisa meniru, kemudian memodifikasi dan bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing maupun di praktisi pendidikan tempat kita mengabdi. Marilah kita sambut Bapak Ibu untuk Ibu Lili Sulistiawati SPD MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Sidoarjo, kemudian Ibu Bapak narasumber yang saat ini mendapatkan tugas, Pak Aris, kemudian Bu Weni selaku moderator, dan juga Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru yang hebat dan luar biasa, baik di Kabupaten Sidoarjo maupun di luar Kabupaten Sidoarjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dipertemukan secara daring dalam kegiatan webinar berbagi praktek baik yang dilaksanakan oleh MKKS Delta Kabupaten Sidoarjo. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya dan mampu memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk dapatnya melaksanakan semua tugas-tugas kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, khususnya dalam memajukan
pendidikan yang ada di Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Lilik Sulistiawati, SPD MPD, yang saat ini diberikan tugas dan amanah sebagai Kepala SMP Negeri 4 Sidoarjo sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang. Dan pada kesempatan hari ini, mohon izin, bukan saya menjadi orang yang paling baik, tetapi saya pada kesempatan ini ingin memberikan praktek terbaik bagaimana caranya memberikan atau melaksanakan pengelolaan pendidikan inklusif di SMP Negeri 4 Sidoarjo khususnya. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak praktek baik ini nanti mampu menginspirasi Ibu Bapak semuanya terkait bagaimana kita sebagai kepala sekolah dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik penyandang disabilitas. Baik, Ibu Bapak, mohon izin share screen. Sudah terlihat semuanya, ya? Ampun. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, praktek baik yang ingin saya bagi dengan Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah di tahun 2023 saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dari praktek baik yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Sidoarjo ini mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek menjadi 5 peserta terbaik kepala sekolah inovatif tahun 2023. Dan ini mudah-mudahan nanti juga mampu bermanfaat kepada Ibu Bapak semuanya pada saat mengimplementasikan pendidikan inklusif di satuan pendidikan Ibu Bapak semuanya. Baik, Ibu Bapak, perlu kami sampaikan bahwasanya SMP Negeri 4 Sidoarjo itu melaksanakan pendidikan inklusif itu sejak tahun 2009. Dan pada kesempatan ini, judul praktek baik yang ingin saya sampaikan adalah pola Liz It Care dalam pembelajaran di kelas inklusi. Praktek baik ini adalah sebuah implementasi kepemimpinan pembelajaran, tentunya seiring sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka yang saat ini sedang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Berikutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, SMP Negeri 4 Sidoarjo tumbuh dengan 1.149 peserta didik reguler dan 47 peserta didik berkebutuhan khusus, itu di tahun 2023. Di tahun 2024, ini luar biasa, Ibu Bapak, untuk peserta didik penyandang disabilitas, saat ini kita memiliki 61 peserta didik penyandang disabilitas. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk SMP Negeri 4 Sidoarjo, dan kami mampu untuk memberikan layanan terbaik melalui inovasi-inovasi pembelajaran. Berikutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, SMP Negeri 4 Sidoarjo juga didukung dengan sumber daya manusia, yaitu 64 guru mata pelajaran dan 14 tenaga kependidikan, serta 3 guru pembimbing khusus. Kemudian menjadi penyelenggara pendidikan inklusif, SMP Negeri 4 dimulai sejak tahun 2009. Sehingga kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih sekitar 15 tahun. Ya, 15 tahun kita melaksanakan atau mengimplementasikan pendidikan inklusif di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Tentunya untuk meraih sebuah kesuksesan itu membutuhkan proses yang sangat luar biasa, proses yang sangat panjang, dan keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan saya saja pada saat ini yang menjadi kepala sekolah, tetapi keberhasilan implementasi pendidikan inklusif itu juga didukung
dengan kepala sekolah pendahulu. Jadi saya di SMP Negeri 4 Sidoarjo meneruskan perjuangan kepala sekolah pendahulu yang sudah sama-sama berjuang untuk mensukseskan pendidikan inklusif di SMP Negeri 4 Sidoarjo ini. Berikutnya, Ibu Bapak, bagaimana potret situasi pendidikan inklusif di SMP Negeri 4 Sidoarjo? Bisa saya gambarkan bahwasanya meskipun di SMP Negeri 4 Sidoarjo kurang lebih sudah 15 tahun mengimplementasikan pendidikan inklusif, tetapi seiring perkembangan waktu dengan banyaknya Bapak dan Ibu guru yang purna tugas, kemudian ada Bapak Ibu guru baru P3K yang masuk, ini tentunya memberikan suasana atau situasi yang tentunya berbeda dalam pengelolaan pendidikan inklusif. Dan situasi yang saya dapatkan pada saat saya mendapatkan amanah di SMP Negeri 4 Sidoarjo, ini ada guru yang masih merasa kesulitan mengajar di kelas inklusif. Kemudian juga guru masih belum mampu memahami karakteristik peserta didik. Kemudian guru yang belum mampu menyusun modul ajar modifikasi. Itulah Ibu Bapak potret situasi yang juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pembelajaran di kelas inklusif. Kemudian, Ibu Bapak, dari potret situasi yang ada di SMP Negeri 4 Sidoarjo terkait dengan pembelajaran di kelas inklusif, tentunya hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi SMP Negeri 4 Sidoarjo, yaitu tantangannya yang pertama adalah bagaimana maksimal di kelas inklusif khususnya bagi peserta didik reguler dan peserta didik penyandang disabilitas. Kemudian tantangan yang kedua dari situasi yang ada, bagaimana SMP Negeri 4 Sidoarjo mampu meningkatkan kompetensi guru atau menyiapkan sumber daya manusia, khususnya guru, agar guru benar-benar siap melaksanakan pembelajaran di kelas inklusif, yaitu dengan menggunakan atau menyusun modul ajar modifikasi. Berikutnya Ibu Bapak, karakteristik peserta didik ini juga perlu sekali atau menjadi tantangan kami di ini, bagaimana kami menyiapkan guru berdasarkan terbaik khususnya bagi peserta didik reguler dan peserta didik penyandang disabilitas yang sama-sama belajar di kelas yang sama. Berikutnya Ibu Bapak, dari potret situasi dan tantangan yang dihadapi oleh SMP Negeri 4 Sidoarjo, maka pola List Aid Care hadir sebagai aksi untuk solusi. Jadi pola List Aid Care ini adalah merupakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu guru mampu melaksanakan pembelajaran di kelas inklusif dan mampu memberikan layanan maksimal kepada seluruh peserta didik, baik peserta didik reguler maupun peserta didik penyandang disabilitas. Sehingga di dalam kelas inklusif terjadi layanan yang sama, tidak ada perbedaan dan semuanya berdasarkan kebutuhan peserta didik di kelas tersebut. Karena Ibu Bapak yang saya hormati,
Pengelolaan pendidikan inklusif atau penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sangat seiring sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka, di mana pembelajaran harus dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ibu, Bapak guru harus betul-betul paham dengan kondisi kelas dan tentunya melalui asesmen, baik asesmen diagnostik yang di dalamnya ada kognitif maupun asesmen diagnostik tersebut, sehingga Bapak Ibu guru mampu merancang pembelajaran dan mampu memberikan layanan terbaik di dalam kelas inklusif. Ibu Bapak, pola LIS Care itu apa? LIS ini merupakan akronim dari Leadership of Inclusive Education System. Kebetulan LIS ini saya kemarin pada saat membuat judul ini kebetulan mengambil inisial saya, nama saya, yaitu LIS. Kebetulan juga bisa mempunyai akronim yang alhamdulillah sesuai dengan apa yang konten yang akan saya sampaikan, begitu. Kemudian Leadership of Inclusive Education System tersebut itu terdiri dari beberapa tahap. Di sini care, Ibu Bapak, identification itu adalah identifikasi dan perencanaan. Kemudian training itu pelatihan untuk guru. Kemudian collaboration ini berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak lain. Berikutnya adalah application, itu penerapan di dalam kelas, reflection, dan yang terakhir adalah extension. Itu Ibu Bapak tahapan-tahapan di dalam Leadership of Inclusive Education System. Sehingga dari LIS Care tersebut diharapkan benar-benar mampu untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas inklusif dan mampu menyiapkan sumber daya manusia khususnya Ibu Bapak guru sehingga mampu melaksanakan pembelajaran di kelas inklusif. Berikutnya Ibu Bapak, identification yang pertama, langkah pertama yang kami lakukan, melaksanakan identifikasi, ini Ibu Bapak, kita melaksanakan survei kepada Ibu Bapak semuanya, Ibu Bapak guru, khususnya di SMP Negeri 4 Sidoarjo, terkait dengan bagaimana pemahaman dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas inklusif. Dan dari hasil identifikasi tersebut diperoleh hasil 70,4% guru kesulitan mengajar di kelas inklusif, kemudian 66% guru belum paham karakteristik peserta didik penyandang disabilitas, 66,7% guru belum dapat membuat modul ajar modifikasi, dan 55,6% guru belum dapat menyederhanakan materi. Dari permasalahan atau dari identifikasi yang ada di sini, Ibu Bapak, kemudian kami melaksanakan sebuah pelatihan, yaitu training, di mana training ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta didik di kelas inklusif. Di mana untuk training di sini, Ibu Bapak, diawali oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah memberikan wawasan, memberikan motivasi bagaimana membangun iklim inklusivitas di sekolah, bahwa semua peserta didik dengan keragaman yang ada harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Gitu. Kemudian juga di dalam training kami juga diberikan pendampingan, diberikan materi-materi oleh pengawas pembina SMP Negeri 4 Sidoarjo terkait bagaimana menyusun modul ajar modifikasi, sehingga modul ajar modifikasi tersebut benar-benar mampu mengakomodir seluruh kebutuhan pembelajaran peserta didik, baik reguler maupun peserta didik penyandang disabilitas. Berikutnya Ibu Bapak, selain narasumber dari pengawas, kita juga
menghadirkan narasumber dari UNESA, yaitu program studi bimbingan konseling, di mana program studi bimbingan konseling ini memberikan materi kepada ibu bapak guru semuanya terkait bagaimana memanfaatkan hasil tes minat bakat untuk pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga hasil psikotes tersebut itu dapat dipakai oleh ibu bapak guru untuk menyusun modul ajar modifikasi dan mampu untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi sehingga bisa melayani seluruh kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran di kelas inklusif. Selain itu, ibu bapak UPT ABK juga memberikan motivasi yang sangat luar biasa, memberikan materi dan penguatan bagaimana ibu bapak guru semuanya mampu memberikan layanan terbaik, mampu memahami jenis-jenis karakteristik peserta didik penyandang disabilitas, dan juga mampu memahami jenis-jenis ketunaan peserta didik penyandang disabilitas. Karena masing-masing ketunaan itu mempunyai strategi pembelajaran sendiri-sendiri. Seperti itu, ibu bapak, sehingga seluruh ibu bapak guru tersebut diberikan pembekalan melalui kegiatan training dengan harapan ibu bapak guru semuanya mempunyai kompetensi, mempunyai keterampilan dalam mengelola pembelajaran di kelas inklusif. Berikutnya, ibu bapak setelah training adalah seperti kita ketahui bersama, di dalam melaksanakan atau mendukung sebuah program, kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Mengingat pendidikan inklusif itu membutuhkan pengetahuan, membutuhkan wawasan, membutuhkan keterampilan yang sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu guru benar-benar mampu memberikan layanan terbaik. Karena keterbatasan SMP Negeri 4 Sidoarjo terkait dengan pengetahuan tersebut, sehingga kami merasa perlu berkolaborasi. Collaboration, jadi berkolaborasi dengan lembaga yang bergiat di bidang inklusi itu sangat penting sekali, sehingga benar-benar mampu memberikan dukungan dan mampu membantu sekolah di dalam menyiapkan sumber daya manusia. Adapun kolaborasi yang kami lakukan di SMP Negeri 4 Sidoarjo, itu adalah yang pertama tentunya sangat penting sekali kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan guru. Harus ada komunikasi yang baik, harus ada kerjasama yang baik, pemahaman kepada seluruh guru terkait dengan adanya pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Dengan kondisi SMP Negeri 4 Sidoarjo sebagai sekolah inklusif yang mungkin berbeda dengan sekolah yang lain, Bapak Ibu guru harus benar-benar mampu diajak untuk berkolaborasi, kemudian belajar bersama sehingga semuanya mempunyai skill dan keterampilan di dalam memberikan layanan di dalam kelas. Berikutnya, kolaborasi berikutnya adalah dengan orang tua, Ibu Bapak. Ini tidak kalah pentingnya, kita harus bekerja sama dengan orang tua semuanya. Sehingga program-program yang kita laksanakan, itu betul-betul mendapatkan support dan dukungan, sehingga benar-benar bisa berhasil maksimal. Kolaborasi berikutnya adalah dengan guru pendamping khusus. Ini juga sangat penting sekali ada dan kita laksanakan di dalam pengelolaan pendidikan inklusif. Karena guru pendamping khusus ini, Ibu Bapak, merupakan guru yang sangat luar biasa, yang benar-benar guru tersebut memberikan pendampingan terbaik dan juga menyiapkan anak-anak untuk pembelajaran-pembelajaran dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan bagi pembelajaran khususnya peserta didik penyandang disabilitas. Berikutnya Ibu Bapak, kalau tadi adalah kolaborasi dari stakeholder internal sekolah, berikutnya adalah kita perlu juga berkolaborasi dengan lembaga lain. Yang sudah kami lakukan adalah di SMP 4 Sidoarjo, kita bekerja sama dengan UPT ABK Kabupaten Sidoarjo, kita menjalin MOU, kemudian memberikan kesempatan kepada UPT ABK untuk memberikan support, memberikan wawasan kepada Ibu Bapak guru semuanya
bagaimana untuk mampu memberikan layanan terbaik kepada peserta didik penyandang disabilitas. Berikutnya adalah selain UPT ABK, kita juga bekerja sama atau menjalin MOU dengan sekolah luar biasa atau S-nya pusat sumber yang intinya kita perlu banyak belajar bagaimana memberikan layanan pembelajaran kepada penyandang disabilitas seperti itu. Berikutnya adalah Ibu Bapak, kita juga menjalin MOU kerjasama dengan UNESA, khususnya program studi bimbingan konseling. Ini juga sangat penting sekali kita laksanakan, Ibu Bapak semuanya, untuk membantu sekolah di dalam memberikan assessment kepada anak-anak, khususnya adalah penyandang disabilitas, membantu Bapak dan Ibu guru semuanya di dalam merencanakan pembelajaran dan membaca hasil psikotes, sehingga semua Bapak Ibu guru benar-benar mampu membuat rancangan pembelajaran yang berupa modul ajar, sehingga mampu diimplementasikan di dalam kelas inklusif. Itu. Berikutnya adalah untuk mendukung keterampilan vokasi, Ibu Bapak, karena pembelajaran di kelas inklusif itu juga perlu adanya keterampilan vokasi. Kami juga bekerja sama dengan dunia usaha. Di sini adalah rumah produksi Ekoprint Kreasi Nila. Kami juga bekerja sama dengan Kampung Lali Gadget dan lain sebagainya. Ini adalah wujud kami di dalam memberikan peningkatan atau penguatan kepada Ibu Bapak guru semuanya, khususnya adalah untuk keterampilan vokasi yang pada akhirnya nanti bisa diimplementasikan di pembelajaran di kelas inklusif. Begitu. Selanjutnya, setelah ada collaboration tersebut, berikutnya langkah yang dilakukan adalah mengaplikasikan atau application, yaitu bagaimana guru menerapkan pembelajaran di kelas inklusif berdasarkan hasil dari pelatihan, kemudian berdasarkan hasil dari penguatan melalui kolaborasi, sehingga guru bisa mempraktekkan pembelajaran di dalam kelas. Begitu diawali dengan melaksanakan pendampingan pembuatan modul ajar modifikasi oleh kepala sekolah. Berikutnya juga guru setelah mendapatkan pendampingan itu semua melaksanakan praktek mengajar dengan disupervisi oleh kepala sekolah dan juga guru dari sekolah lain. Berikutnya Ibu Bapak, pembelajaran di kelas inklusif juga itu perlu sekali adanya kerjasama juga dengan seluruh peserta didik yang ada di kelas inklusif. Dan yang ketiga, Ibu Bapak, adalah bina vokasi. Bina vokasi ini Ibu Bapak, anak-anak diberikan pembelajaran, pelatihan bagaimana bina diri, bagaimana anak-anak mampu mempersiapkan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Mulai menyiapkan bajunya disetrika, kemudian bagaimana dia membersihkan badan, bagaimana dia merias wajahnya, tata rias juga ada Ibu Bapak, kemudian bagaimana mencuci, bagaimana memasak, itu semuanya diberikan pelatihan atau bina vokasi kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas. Berikutnya, Ibu Bapak, setelah application tentunya untuk melihat apakah pembelajaran itu sudah berjalan dengan lancar, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, perlu adanya reflection. Kita perlu merefleksikan diri, merefleksikan kegiatan pembelajaran, di mana di sini adalah yang dilakukan adalah kepala sekolah melakukan diskusi dengan guru setelah praktek mengajar di kelas inklusif, di mana dari diskusi itu akhirnya kepala sekolah bisa mengetahui apa sih yang menjadi kendala dan capaian setelah guru mengikuti pelatihan. Kemudian untuk guru, itu guru mendapat masukan dari kepala sekolah dan teman sejawat terkait dengan bagaimana pembelajaran di kelas inklusif, apa saja yang perlu mungkin ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Dan berikutnya adalah Bapak Ibu guru juga mampu merefleksikan diri melalui jurnal mengajar,
dan Jurnal Perkembangan Individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Setelah kegiatan refleksi, Ibu Bapak, adalah extension, yaitu guru melaksanakan tindak lanjut. Dari hasil survei, ya Ibu Bapak, setelah pelatihan, kemudian praktek, kita juga melaksanakan survei kembali. Bagaimana Ibu Bapak setelah mendapatkan pelatihan, semuanya itu sudah dilaksanakan, kita survei kembali. Dan dari survei itu, Ibu Bapak, alhamdulillah, kompetensi guru mengalami kenaikan kurang lebih 53,4%. Jadi di sini ada data-data Ibu Bapak yang mengalami kesulitan mengajar, yang sebelum training itu 70,4, kemudian sesudah training akhirnya yang mengalami kesulitan menjadi lebih sedikit, begitu Ibu Bapak semuanya. Kemudian memahami karakteristik peserta didik sebelum training itu yang paham itu sekitar 34, tetapi setelah training meningkat menjadi 94,6%, jadi naik 60,6%. Membuat penyederhanaan materi sebelum training itu 55,6%, tetapi setelah training ini naik menjadi 89,3%, jadi naik 33,7%, dan membuat modul ajar modifikasi sebelum trainingnya itu 33,3%, dan setelah training naik juga menjadi 92,9%, sehingga perubahannya naik 59,6%. Kemudian Ibu Bapak, dari hasil survei tersebut tentunya masih ada Bapak Ibu guru yang belum memahami secara maksimal. Bagaimana guru yang masih mengalami kesulitan mengajar di kelas inklusif, itu kita berikan kesempatan untuk melaksanakan tindak lanjut, baik secara mandiri maupun melalui media lain. Yaitu kalau secara mandiri, ini sudah tersedia banyak sekali materi atau konten-konten terkait dengan pembelajaran di kelas inklusif melalui BMN. Jadi tindak lanjutnya bagi Bapak Ibu guru yang masih belum maksimal, masih merasa kesulitan, kita berikan kesempatan untuk melaksanakan tindak lanjut melalui BMM atau media yang lain. Berikutnya, langkah yang dilakukan adalah melakukan refleksi Ibu Bapak dari hasil pola list care tadi, kemudian direfleksikan bahwa dari semua yang sudah dilaksanakan itu dapat disimpulkan bahwa pola list care itu ternyata memang efektif di dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas inklusif, khususnya di SMP Negeri 4 Sidoarjo, seperti dalam grafik tersebut. Berikutnya, Ibu Bapak, dari hasil refleksi Ibu Bapak semuanya, berikutnya adalah dampaknya. Dampak dari pola list care, alhamdulillah Ibu Bapak, di dalam kita melaksanakan sebuah program tentunya harus memberikan dampak yang signifikan atau dampak yang sangat luar biasa bagi kemajuan sekolah kita. Alhamdulillah, Ibu Bapak, di tahun 2023, SMP Negeri 4 Sidoarjo ini mendapatkan apresiasi sebagai satuan pendidikan dengan kinerja terbaik dari Kemendikbudristek. Dari sini, hasil nilai rapor pendidikan, ini alhamdulillah semuanya mengalami kenaikan. Begitu, ini adalah salah satu dari pelaksanaan pola list care yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Dampak yang lain yang dirasakan atau yang kami rasakan, Ibu Bapak, SMP Negeri 4 Sidoarjo menjadi sekolah rujukan untuk studi tiru dalam pelayanan peserta didik penyandang disabilitas. Dari berbagai daerah, Ibu Bapak, alhamdulillah, di sini ada dari Disdikpora dan DPRD Kabupaten Jepara, kemudian dari sekolah yang lain, dan juga dari daerah-daerah baik dari Provinsi Jawa Timur ataupun dari luar Provinsi Jawa Timur. Dan Ibu Bapak semuanya dari pelaksanaan program atau
praktek baik yang kami beri judul Pola List Aid Care tersebut, ini dapat disimpulkan bahwa pola List Aid Care sangat efektif untuk mengatasi permasalahan guru dalam mengelola pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Demikian Ibu Bapak semuanya, tahapan-tahapan praktek baik yang kami laksanakan di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Dan tentunya Ibu Bapak, praktek baik itu kita tidak berhenti sampai di sini. Sampai hari ini pun kami senantiasa untuk berproses untuk melaksanakan pengembangan-pengembangan, penguatan-penguatan kepada GTK, guru dan tenaga kependidikan, dan kemudian kami juga melihat bagaimana kebutuhan peserta didik semuanya. Yang kami laksanakan, kami senantiasa untuk melaksanakan tindak lanjut. Kami juga di tahun 2024 bekerja sama dengan Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Provinsi Jawa Timur, untuk memberikan penguatan kepada GTK di dalam mempersiapkan diri memberikan layanan bagi peserta didik penyandang tunarungu, kemudian tunawicara, yaitu workshop penggunaan bahasa isyarat di kelas inklusi. Alhamdulillah semua sudah berjalan, dan kemudian nanti kami juga akan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan penggunaan bahasa isyarat tidak hanya Bapak dan Ibu guru, tapi workshop tersebut atau penguatan itu juga akan kami kembangkan kepada seluruh peserta didik di SMP Negeri 4 Sidoarjo dengan bekerja sama dengan Direktorat Penyandang Disabilitas dari UNESA yang sekarang sedang berproses, Ibu Bapak, untuk kami bekerja sama dengan UNESA untuk memberikan penguatan kepada anak-anak semuanya, bagaimana anak-anak nanti mampu memberikan pendampingan, mampu berkomunikasi, mampu bersosialisasi tentunya dengan teman-teman yang penyandang disabilitas ini, sehingga terjalin komunikasi yang baik, terjalin toleransi yang baik antar semuanya. Selain itu, Ibu Bapak, kami di SMP Negeri 4 Sidoarjo, kami juga membentuk tim soliditas, yaitu tim Sobat Peduli Disabilitas, di mana setiap kelas ada perwakilannya. Tim soliditas itu kami bentuk adalah untuk memberikan pemahaman kepada kelas-kelas semuanya agar tidak sampai terjadi perundungan khususnya kepada peserta didik penyandang disabilitas. Dan alhamdulillah itu dampaknya sangat luar biasa, Ibu Bapak, anak-anak semuanya bisa berdampingan, belajar, saling membantu, yang merasa kesulitan dibantu sama teman-teman yang lain, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya setelah ini pun kami berproses untuk membentuk tim kompliditas, komunitas peduli disabilitas yang sudah kami rencanakan dan insya Allah segera kami implementasikan, segera kami realisasikan, dan mudah-mudahan semuanya nanti mampu berdampak kepada pengelolaan pendidikan inklusif di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Baik Ibu Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu Bapak semuanya, dan mudah-mudahan mampu untuk memberikan inspirasi terbaik bagaimana kita memberikan layanan terbaik kepada seluruh peserta didik, baik reguler maupun peserta didik penyandang disabilitas, dengan layanan terbaik, pendidikan yang setara, dengan fasilitas yang sama, sehingga semuanya mendapatkan hak-haknya memperoleh layanan pendidikan yang sama. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Ini adalah tayangan-tayangan video bagaimana kami memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas, baik di kelas inklusif maupun di ruang sumber oleh Bapak dan Ibu guru. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Lilis. Luar Alhamdulillah biasa, ada pencerahan yang Bu baik. Lilis. Silakan Sama-sama. menyaksikan Bapak Ibu. Ini ada video praktik baik dari Bu Lilis. Hmm. Mungkin bisa dilanjutkan atau sumber kedua Bu Weni. Cek. Iya. Baik, kita beri aplaus dengan luar biasa dari Bu Lilis ya. Ini sapaan dari Bu Lilis. Biasanya kami panggil sehari-hari ya untuk beliau familiar dengan Ibu Lilis begitu yang luar biasa telah membagikan praktek baiknya bagaimana beliau memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak yang berkebutuhan khusus. Tentunya Bapak Ibu sudah mendengar, kemudian tadi mencermati akan muncul inspirasi-inspirasi dari Bapak Ibu semuanya. Namun untuk pertanyaan-pertanyaan di pending dulu Bapak Ibu, kita akan mengikuti narasumber berikutnya yang kedua. Nah ini narasumber berikutnya ini juga sungguh luar biasa. Beliau telah meraih Lomba Kantin Sehat Nasional. Ini baru saja mengharumkan nama Sidoarjo. Kami akan berikan waktu untuk Bapak Aris Setiawan. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Pada Bapak Aris Setiawan MPD kami persilahkan. Monggo Pak Terima Aris. kasih. Dengar Bung Geng? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Sidoarjo, yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Lutfi MM, yang saya hormati narasumber Bu Lilis yang sudah berbagi praktik baik sungguh luar biasa, Bu Weni yang telah memberikan kesempatan bagi saya ini dan teman-teman penggerak di PMM MKKS Delta serta semua kepala sekolah dan guru yang tergabung dalam kegiatan webinar ini. Baik Ibu Bapak, kalau tadi Bu Lilis itu kepala sekolah yang inovatif, sungguh luar biasa, kami akan menyampaikan praktik baik dari SMP Negeri 1 Gedangan, di mana SMP Negeri 1 Gedangan merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan pangan jajan anak sekolah aman. Mungkin mohon izin saya share screen ya Bun.
Sudah muncul Bu Weni. Sampun Pak Aris. Buat, alhamdulillah. Nah, saya akan menyampaikan dulu profil SMP Negeri 1 Gedangan seperti ini. Jadi pada waktu kegiatan memang kelas 9 itu masih menggunakan kurikulum K13, sedangkan 78 kurikulum Merdeka. Visi dari SMP Negeri 1 Gedangan itulah dalam mewujudkan insan yang berkarakter dan berprestasi. Motonya itu juara gitu ya. Juara itu akronim dari jujur, ulet, aman, realistik, dan adaptif. Jadi SMP Negeri 1 Gedangan itu senantiasa menerima dan melaksanakan perubahan-perubahan yang memang disyaratkan. Kapan saja perubahan itu ada, maka kita tetap adaptif seperti itu. Nah, kami di SMP Negeri 1 Gedangan itu sudah memiliki program-program unggulan di mana ini saling terkait gitu ya. Jadi karena visi SMP 1 Gedangan itu berkarakter dan berprestasi, itu artinya karakter yang pertama memang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di program unggulan yang pertama itu ada khataman Quran gitu. Karena 98% siswa kami yang berjumlah 930 itu beragama Muslim, yang lainnya itu beragama Kristen, Katolik, dan Hindu. Nah, yang kedua ada program unggulan Jumat Berkah. Ini dimungkinkan bahwa di hari Jumat di samping anak-anak setelah melaksanakan kegiatan sholat Jumat, itu ada Jumat Berkah gitu ya. Ini memang untuk memotivasi supaya anak-anak bisa tertarik untuk mengikuti, bukan karena satu-satunya cara, bukan, tetapi itu merupakan apresiasi dari orang tua siswa begitu. Yang selanjutnya ada kegiatan Jumat bersih. Ada juga kegiatan basar. Nah, kalau di basar ini adalah kegiatan yang memfasilitasi anak-anak untuk bisa berkreasi, digandengkan dengan P5. Di sana ada kewirausahaan. Nah, itu insya Allah semua sekolahan sudah melaksanakan itu. Ekstrakurikuler juga ada, pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun itu juga kami galakkan. Nah, di program PHBS ada pola hidup bersih dan sehat, itu juga kita galakkan, walaupun dulunya itu ada ketika ada COVID, itu semua wastafel atau cuci tangan itu tetap kita jaga, tetap kita gunakan. Nah, itu adalah salah satu program pola hidup sehat, bersih dan sehat gitu. SMP Negeri 1 Gedangan juga merupakan sekolah adiwiyata yang kemarin tahun 2022 kami sudah mengusulkan dan sudah masuk di sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Dan insya Allah tahun ini, kemarin kami sudah melakukan update untuk mengikuti sekolah adiwiyata tingkat nasional. Mohon doanya supaya nanti hasil visitasi maupun hasil pendampingan dari sekolah adiwiyata di SMP Negeri 1 Gedangan bisa masuk lolos menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Di samping sekolah adiwiyata, kami pun juga melaksanakan program unggulan, salah satunya yakni pelibatan masyarakat. Nah, pelibatan orang tua. Nah, dalam pelibatan orang tua dan masyarakat, kami mengajak anak-anak
untuk belajar di TPS gitu ya, tempat pembuangan sampah gitu yang sementara, dan setelah mendapatkan pembelajaran di sana bagaimana pengelolaan sampah, maka program di sekolah kita tindak lanjuti dengan kegiatan composting dan daur ulang. Jadi composting dari sampah organik dan anorganik sudah kita pisahkan sehingga yang organik bisa dibuat composting. Sedangkan yang di anorganik seperti plastik, jika mana bisa di recycle ataupun sebelumnya di reuse gitu ya, digunakan seperti halnya botol minuman mineral itu bisa kita gunakan untuk hiasan yang ada di sekolah, seperti itu. Memang di sekolah Adiwiyata kita reduce, kita mengurangi plastik ya, sampah plastik begitu. Jadi anak-anak di sekolah kami sudah membawa peralatan makan dan minum sendiri. Nah, di dalam kantin sehat itu melayani anak-anak yang membawa peralatan makan sendiri begitu. Jadi kita mengurangi sampah plastik gitu ya, bukan menghentikan gitu ya atau melarang gitu ya, tetapi kita mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya terkait dengan kantin SMP Negeri 1 Gedangan. Jadi kantin SMP Negeri 1 Gedangan itu kami beri nama dengan kantin Jaka Tingkir. Itu juga merupakan akronim gitu ya. Akronimnya dari jajanan kantin Spensaget atau SMP 1 Gedangan dengan kartu irit. Jadi memang kita sementara masih menggunakan kartu. Insya Allah ke depan kami sudah menjalin dan menjajaki bermitra dengan provider terkait penggunaan cashless gitu di kantin. Sekarang sudah banyak bagaimana kita menggunakan kris gitu ya, QRIS gitu ya. Nah itu yang nanti insya Allah akan kami jajaki, akan kami kaji, akan kami dalami dan kami tindak lanjuti terkait dengan kris. Jadi anak-anak di sekolah kalau membeli apapun, baik itu di kantin maupun di koperasi siswa itu menggunakan kris, jadi cashless gitu. Dan orang tua itu bisa mengendalikan, gitu ya. Jadi uang tidak akan hilang, tetapi uangnya itu ada di gawai peserta didik atau anak-anak. Memang di sekolah kami tidak melarang anak-anak membawa gadget ataupun gawai, namun ada aturan ketika hadir di sekolah, nanti pada waktu pembelajaran, sebelum pembelajaran jam pertama, semua handphone, gawai, ataupun gadget itu dikumpulkan dan ditaruh di ruang guru. Nanti sebelum pulang akan diserahkan kembali ke siswa dan itu sudah menjadi kebiasaan siapa yang piket untuk itu. Jadi jika ada guru yang meminta untuk menggunakan gawai dalam kegiatan pembelajaran, pasti anak-anak akan ke ruang guru dan minta izin mengambil semua gawai yang dikemas dalam satu tempat untuk dibawa ke kelas. Setelah itu dikembalikan lagi. Seperti itu. Nah, di dalam kantin Jaka Tingkir pun kami juga
mengeluarkan atau menerbitkan SK terkait dengan kader keamanan pangan gitu. Jadi tim keamanan pangan sekolah yang kita sebut dengan SK TKPS begitu. Jadi dari TKPS itu semua tim akan bekerja sesuai dengan job disk-nya atau uraian tugasnya. Bagaimana kantin SMP Negeri 1 Gedangan itu bisa baik, tentunya sarana prasarananya harus dicukupi gitu. Awalnya memang sarana prasarana. Kedua, bagaimana konten ataupun isi dari kantin itu. Nah, di dalam kantin SMP Negeri 1 Gedangan itu sendiri, semua penjama itu sudah melaksanakan tes kesehatan. Kami kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Gedangan dan Dinas Kesehatan untuk melakukan tes terkait dengan penjama makanan atau penjual makanan yang ada di kantin itu. Setelah itu kami juga bermitra dengan BPOM terkait dengan makanan itu sendiri. Apakah makanan yang dijual di kantin Jakatingkir itu mengandung zat 5P atau bebas 5P. Makanya kalau ada penjama makanan yang menjual makanannya masih tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BPOM, maka harus diganti. Nah, itu nanti akan terus kader keamanan pangan sekolah itu terus memantau begitu. Kalau tidak sesuai dengan MOU yang telah disepakati bersama, maka sanksi itu nanti akan diberlakukan, yakni dipersilakan untuk mencari pekerjaan lain selain di kantin Jakatingkir begitu. Dan kader keamanan pangan sekolah juga mengikuti BIMTEK yang dilakukan atau yang diselenggarakan oleh BPOM Surabaya. Di samping ada SK TKPS, tim keamanan pangan sekolah, juga ada kita bentuk Pokja Kantin. Jadi Pokja Kantin itu terdiri atas Bapak Ibu kader keamanan pangan sekolah dan juga terdiri atas anak-anak. Jadi ada dari anak-anak seperti itu. Tata tertib di kantin Jakatingkir itu senantiasa kita kawal sehingga tidak hanya tata tertib untuk penjualnya, penjama kantin, tapi juga tata tertib untuk pengguna atau peserta. Dan setiap penjama makanan itu sudah memperoleh sertifikat dari Dinas Kesehatan, begitu, bahwa makanan yang dijual itu bebas dari zat 5P. Ada pengawet, pewarna, pengental, pengenyal, ataupun pemanis buatan seperti itu. Jadi itu sudah bebas begitu. Dan penjama makanan kantin Jakatingkir memang dilengkapi dengan APD sehingga terjamin kesehatannya. Di tahun 2024 awal, 2023 akhir, itu kami sudah melakukan bagaimana sih berbenah yang baik di samping bebas dari zat 5P, bagaimana status makanan yang dijual itu apakah halal atau tidak. Maka kami mendaftarkan makanan-makanan yang dijual di kantin, di samping makanannya, pengolahannya bagaimana, dan alhamdulillah di awal tahun 2024 semua kantin yang ada 8 kantin itu sudah memiliki label halal semuanya, seperti itu. Selanjutnya dukungan
untuk implementasi kegiatan pangan jajan aman, anak sekolah aman ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh sekolah itu sendiri, tetapi harus mendapatkan dukungan. Kita yang pertama audiensi dengan Bapak Bupati Sidoarjo, waktu itu adalah Bapak Mugdor, Ahmad Mugdor Ali, dan di sini ini adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh Bapak Ahmad Mugdor Ali SIP. Lalu ada advokasi kegiatan ProPN, jadi program prioritas nasional oleh BPM Surabaya. Itu sekolah kami didatangi, dibimbing, dibina, diarahkan terkait dengan kegiatan advokasi. Dengan dari Pak Bupati sudah, kunjungan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Bankes Bangpol, Komandan Koramil, Kapolsek, dalam rangka ini sekaligus dua kegiatan sekolah toleransi dengan sekolah penjajan anak sekolah aman. Yang kelima di sini ada kunjungan dari Kementerian Kesehatan bersama Kadis Dinkes dan Camat Gedangan dalam lomba kantin tingkat nasional seperti itu. Nah, rencana aksi yang sudah kami lakukan di mulai tahun 2023 itu adalah pembentukan kader gitu. Yang kedua sosialisasi kepada warga sekolah, baik itu pada siswa, guru, orang tua, penjama makanan begitu. Yang ketiga pengimbasan di sekolah sekitar, insya Allah ada 8 sekolah yang sudah kami imbasi, jadi kami sudah datangi, sudah kami jelaskan kan gitu terkait dengan PJAS aman. Yang keempat adalah uji makanan bebas 5P. Nah, yang uji makanan ini sudah tertuang di dalam MOU antara penjama makanan di kantin dengan sekolah. Dan ketika diuji makanannya itu masih terdapat zat 5P, maka makanan itu tidak boleh dijual. Dan di tahun 2024 kami membuat video konten terkait dengan peringatan Hari Gizi Nasional dan harus memperoleh label halal, dan alhamdulillah semuanya sudah terrealisasi. Nah, replika PJAS aman di SMP negeri dan swasta di Kabupaten Sidoarjo, insya Allah ini baru beberapa, ya 8 sekolah itu, dan masih terus kami gaungkan supaya anak atau peserta didik kita itu aman dari makanannya aman dari zat 5P. Dan yang terpenting ada sertifikat halal, dan itu sebenarnya mudah untuk memperoleh sertifikat. Semuanya dokumen-dokumen yang ada bentuknya nanti akan didatangi oleh tim MUI, nah, termasuk di makanan bebas zat 5P, BPOM juga akan turun mengambil sampelnya. Kapan turunnya tidak tahu, karena kalau diberitahu pasti dipersiapkan. Tapi ini tidak, kapan saja datang, langsung ambil sampel, dibawa ke lab, dicek, nanti hasilnya diberikan begitu. Termasuk sertifikat atau label halal juga seperti itu akan dicek. Bahkan Ibu Bapak, ketika bahan makanannya itu satu contoh, di tempat saya ada penjual soto ayam, itu ayamnya dari mana, ya, belinya di mana. Kalau sudah tertentu belinya misalkan di supermarket, di situ ada labelnya, oke. Tapi kalau di pasar mana, bagaimana penyembelihannya dan seterusnya, itu akan dirunut gitu. Sehingga pemberian label halal itu tidak sekedar berupa dokumen, tapi juga akan dicek seperti itu.
implementasi kegiatan yang sudah kami lakukan di SMP 1 Nyedangan itu memang pembentukan kader PJS, dan kader ini setiap tahun itu diperbarui. Karena apa? Setiap tahun siswa itu akan beranjak menjadi kelas 7, kelas 8, 8 kelas 9, 9-nya sudah lulus. Maka setiap tahun ada perubahan pembaruan gitu. Sosialisasi itu juga sudah kami lakukan tadi dengan penjama pangan, dengan kader junior, siswa kelas 7-8, guru karyawan, wali murid, komite, dan penjama di luar sekolah. Dan alhamdulillah penjual di luar sekolah itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Berat gitu ya. Jadi berat untuk melaksanakan makanan yang bebas dari 5P. Maka di sana kami tulis bukan dilarang untuk berjualan, tetapi tulisannya seperti ini. Dengan mendukung program pemerintah terkait makanan sehat, dimohon Bapak Ibu tidak berjualan di depan sekolah. Jadi dimohon, bukan dilarang. Kalau mau silakan, tapi harus sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Nah, untuk pembahasan sekolah sekitar sudah kami lakukan ke 8 sekolah sekitar di SMP Gedangan. Pengujian makanan itu terus menerus, tidak hanya sekali, tetapi ketika penjama makanan itu ingin variasi atau menu baru, maka itu juga akan dilakukan pengujian. Jadi pengujian dari Puskesmas dan BPOM Surabaya. Upaya keberlanjutannya memang bagaimana integrasi kegiatan PJS dalam kurikulum pembelajaran gitu. Jadi itu sudah dilakukan, sudah kami lakukan dengan ini. Ketika kegiatan intrakurikuler itu ada yang masuk di beberapa mapel gitu ya, di beberapa mapel. Dan memang untuk sementara beberapa mapel, tidak semua, insya Allah nanti ke depannya semua mapel sudah mengintegrasikan PJS seperti itu, ekstrakurikuler maupun kokurikuler dalam kegiatan P5 gitu ya. Pengimbasan PJS ke sekolah sekitar sudah kami lakukan, replikasi kegiatan PJS juga sudah kami lakukan, tapi perlu intensitas lagi karena kesiapan dari kantin-kantin di sekolah itu belum banyak yang siap untuk melaksanakan. Kenapa? Satu, memang dari bahan ataupun makanan dan minuman yang bebas 5P itu sungguh luar biasa beratnya gitu. Pasti kalau belum terbiasa maka rasa terfasilitasi, maka itu tidak akan terwujud gitu. Penggalangan kerjasama dengan pihak lain kami sudah melakukan, baik itu internal maupun eksternal begitu. Nah, program-program inovasi yang sudah kami lakukan dari yang sebelumnya, kegiatan-kegiatan itu adalah publikasi melalui podcast. Jadi podcast yang sudah kami programkan itu adalah gitu ya. Ini anak-anak juga ketika podcast nanti bisa langsung ditulisani Ibu Bapak di YouTube Pencaket Sembari gitu ya. Semangat belajar berbagi gitu. Dan siaran radio ini kayaknya ini sudah usang tidak, tetapi tetap kami siapkan karena kami sudah memiliki frekuensi sendiri, tapi jangkauannya memang belum jauh, hanya sekitar sekolahan. Kita menggunakan gelombang FM 87,5 MHz gitu. Insya Allah ini sama semuanya dengan yang sudah kami lakukan. Mungkin itu Ibu Bapak yang bisa kami lakukan.
Kenapa di prestasi-prestasi ini sebelumnya itu belum? Karena PJS itu diawali oleh lomba sekolah sehat. Jadi kami di SMP Negeri 1 Ngedangan itu diawali oleh juara 1 lomba sekolah sehat tingkat provinsi. Nah, setelah di tahun 2022 ditambah lagi sekolah kami masuk di Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur. Dan di tahun 2022 itu kami juga mengikuti lomba sentra pangan jajan kantin tingkat Kabupaten Sidoarjo. SMP 1 Gedangan itu juara 2 dan SMP Muhammadiyah 1 itu juara 1 waktu itu tahun 2022. Dan di tingkat nasional kami berlomba lagi menjadi yang terbaik gitu. Okay. Dan tahun 2022 kami terus membenahi, terus berbenah, terus merefleksi apa yang harus kami lakukan gitu ya. Maka tahun 2024 gitu, walaupun program lomba sekolah dengan PJS Aman tahun 2003 kita masuk di tingkat provinsi. Tahun 2024 kita mengikuti lomba sekolah dengan PJS Aman. Kalau yang tahun 2023 itu program prioritas nasional PJS Aman. Tetapi di tahun 2024 itu ada lomba sekolah dengan PJS Aman tingkat provinsi. Tingkat kabupaten kita juara 1. Insya Allah dengan SMP 3 Candi juga waktu itu ada. Setelah itu ketika di Kabupaten juara 1 ningkat di grade ikuti lomba di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah di tingkat provinsi untuk kategori SMP Negeri 1 Ngedangan itu dipercaya menjadi juaranya. Saingannya dengan SMP 1 Lamongan gitu ya. Yang sebelumnya memang juara nasional. Yang selanjutnya di tahun 2024 lagi karena ini berjenjang dari provinsi ke tingkat nasional. Alhamdulillah di Region Barat di lomba tingkat nasional ini terbagi menjadi 3 region. Region Barat, Region Tengah dan Region Timur gitu. Kalau Region Barat itu Jawa Timur ke barat, jadi saingannya dengan Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI itu sama Sumatera. Sedangkan yang di tengah itu ada sendiri, di timur juga ada. Kenapa BPOM pusat itu mengadakan region supaya juara itu tidak mengerucut atau tersentral di Pulau Jawa gitu. Jadi semua itu terbagi dan ini luar biasa, itu akan menumbuhkan kompetisi-kompetisi menjadi lebih baik.